Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum subscribe itu, jangan lupa menekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng. Karena jika nanti seandainya aku udah upload baru, kalian bisa menerima notifikasinya. Terima kasih dan selamat membaca. Pembalasan anak laki-lakiku bab 7. Bu, ini uang yang lebih aku tarik kemarin sama Salma di ATM. Ucap Ali sambil menyodorkan beberapa uang berlembaran merah. Aku refleks mengambil uang itu dan menebak jika itu uang yang dimaksud oleh Maya kemarin malam. Jelaskan ini uang apa? Tanyaku, padahal aku sudah tahu jika ini adalah uang yang dikirimkan oleh Mas Rahman padaku. Namun aku sengaja menanyakan lagi sama Ali, aku mau lihat seberapa jujur dia. Itu uang yang dikirim sama ayah ke ATM ibu, sebesar 5 juta. Tapi waktu aku ke kota kemarin, aku mengambilnya 2 juta. Dan itu uang lebihnya, jelasnya. Alhamdulillah, ternyata anakku jujur. Baiklah Ali, jangan ulangi lagi ya. Ibu gak mau kamu dan Salma kenapa-kenapa. Kamu tidak tahu sifat asli Tante Maya gimana. Terangku lagi, aku hanya khawatir dengan anak-anakku, tidak lebih. Karena aku yakin Maya akan melakukan semua cara agar bisa membalas semuanya. Bu, 2 bulan lagi aku lulus SMA. Jadi aku minta izin buat ke kota nyari kerja. Ujar Ali yang tiba-tiba membuatku terkejut. Tidak. Aku tidak mau kehilangan lagi. Sudah cukup aku kehilangan suami. Aku tidak mau lagi kehilangan anakku, batinku. Kamu kerja di sini aja. Ibu akan bantu biaya hidup kita dengan kembali menjahit. Ibu yakin langganan ibu masih banyak yang menunggu ibu menjahit lagi. Bujukku pada Ali. Tidak Bu, Ali janji akan baik-baik saja di sana. Dan Ali akan benar-benar bekerja hingga adik-adik bisa sekolah sampai sarjana. Ali mohon Bu, mohon Ali. Aku menggeleng cepat. Apapun alasannya, aku tetap tidak memperbolehkan Ali ke sana. Bu, Ali mohon. Ali bisa jaga diri. Kasihan adik-adik jika mereka tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Iya Bu ya, Ali mohon. Pintanya lagi sambil memeluk lututku yang gemetar. Aku tarik kedua tangannya hingga dia duduk sejajar denganku. Baiklah, tapi jaga diri kamu baik-baik. Selalu kasih kabar. Aku akhirnya harus kembali mengalah karena keadaan. Terima kasih Bu, Ali janji akan selalu ngasih kabar ke ibu, juga akan jaga diri baik-baik. Ucap Ali sambil mencium tanganku bertubi-tubi. Tok, tok, tok. Beberapa kali pintu diketuk dengan keras dari luar. Dan sekarang masih jam 12.30. Tidak mungkin anak-anak pulang sekolah jam segini. Biasanya mereka akan pulang jam 13 siang. Aku sengaja memang mengunci pintu depan dan pintu samping rumah karena beberapa hari ini penagih tunggakan rumah dari pihak bank sering datang. Ini sudah hampir bulan ketiga aku belum membayar tunggakan. Apakah kali ini mereka juga akan datang? Aku yang sedang menjahit segera menghentikan aktivitasku. Aku bangun dari duduk dan segera menuju pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Aini, buka pintunya, cepat! Teriak suara yang sangat aku kenal dari depan. Astagfirullah, seperti suara Mas Rahman. Aku mengusap dada berkali-kali, memikirkan jawaban apa yang akan aku kasih kalau mereka kesini malah mau menuntut perilaku Ali dan Salma. Biasanya ada Uwak yang selalu di sini, tapi kali ini aku hanya sendiri di rumah. Karena Uwak sengaja mengajak Anto dan Mia main ke rumah Pak Haji. Di rumahnya Pak Haji memang sengaja dibuka sekolah PAUD bagi anak-anak kurang mampu. Jadi Anto akan ke sana untuk bermain. Begitupun dengan Mia.
Aku juga harus menyelesaikan beberapa baju pesanan langgananku dulu. Aini, buka! Suara Mas Rahman kembali berteriak keras sambil menggedor-gedor pintu. Mungkin mereka tidak ada di rumah, sayang, ucap Maya. Aku yang berada di balik pintu bisa mendengar dengan jelas suara mereka yang berbicara. Klek. Aku membuka pintu dan setelah sekian lama aku kembali bertemu dengan mereka yang merebut kebahagiaanku dan anak-anakku. Ada perlu apa? Tanyaku pada mereka yang berdiri di depan pintu. Lama amat sih buka pintu aja, panas tahu di luar. Ayo sayang, masuk. Maki Mas Rahman padaku. Dia malah memegang tangan Maya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Siapa yang suruh kalian masuk ke rumah? Aku berusaha menghalang mereka agar tidak seenaknya masuk ke dalam rumah. Ini juga rumahku, Aini, sungut Mas Rahman sambil mendorong tubuhku yang menghalanginya untuk masuk. Tentu saja tenagaku kalah jauh dari Mas Rahman yang laki-laki. Maya yang melihat itu tersenyum sinis sambil menjulurkan lidahnya. Cantik tapi sayang, anjing. Ejekku saat melihat Maya menjulurkan lidahnya untuk mengejekku. Mas, dia ngatain aku anjing. Rengek Maya pada Mas Rahman persis seperti anak kecil yang mengadu pada ayahnya. Kamu jaga bicaramu pada Maya, bentak Mas Rahman sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan membuangnya kasar. Sayang, aku haus. Maya kembali merengek hausan. Sepertinya tidak sampai setahun Mas Rahman sudah menyerah dengan Maya yang manja. Aini, ambilkan Maya minum. Jangan lupa yang dingin. Ucapnya menyuruhku mengambilkan minuman yang dingin untuk Maya. Maaf, aku bukan pembantu kalian. Ucapku sambil tersenyum melihat ke arah mereka. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh terlihat kalah dari Maya. Jangan kurang ajar kamu Aini. Kamu jadi pembangkang sekarang, teriak Mas Rahman yang bangun dari duduknya. Dengar ya Mas, aku sekarang bukan istri kamu lagi. Jadi kamu gak ada hak nyuruh-nyuruh aku lagi. Aku membalas meneriaki Mas Rahman. Melihatku yang membantahnya dan juga berteriak padanya membuat Mas Rahman melotot tidak percaya. Mungkin dia kira selama ini aku selalu diam karena aku takut. Nyatanya aku hanya tidak ingin mengingat lagi tentang dia. Aku juga tidak suka memperkeruh keadaan, karena itu akan mempengaruhi mental anak-anak. Kamu ingat satu hal Mas, ini rumahku, warisan orang tuaku, bukan rumahmu. Sekarang pergi kalian dari sini. Usirku sambil menunjuk ke arah pintu luar. Berani kamu ngusir aku, Aini? Bentak Mas Rahman sambil memegang tanganku yang menunjuk jalan keluar untuk mereka. Dia meremasnya kuat dan berusaha menggiling tanganku. Au, lepas Mas! Aku berteriak kesakitan. Tanganku yang satunya berusaha melepaskan tangan Mas Rahman. Hahaha, makanya kamu jangan sok Aini, ejek Maya yang berdiri di belakang Mas Rahman. Mereka berdua tertawa puas melihatku kesakitan. Nyatanya tawa mereka menjadi semangat untukku bangkit. Buk! Aku menendang kuat Mas Rahman pada bagian sensitifnya, hingga dia terjungkal ke belakang bersama gundiknya itu. Au, Mas, tolong aku Mas! Teriak Maya kesakitan karena sekarang tubuh Mas Rahman malah menimpa tubuhnya. Aku tersenyum puas melihat kondisi mereka sekarang. Mas gak bisa bangun lagi, tolong, rasanya sangat nyeri. Ucap Mas Rahman meringis kesakitan sambil memegang area sensitifnya. Maya bangun dan menggeser tubuh Mas Rahman, lalu dia pun berdiri dengan susah payah menarik tangan Mas Rahman agar bisa duduk di sofa. Kurang ajar kamu Aini, dasar janda miskin, teriak Maya marah dan menjambak rambutku dengan kuat. Aku kembali meringis kesakitan akibat ulahnya. Berkali-kali aku ingin melepaskan tangannya dari rambutku, tapi malah semakin kuat cengkraman tangannya. Hahaha, bagus sayang, dia memang harus diberi pelajaran. Ejek Mas Rahman yang duduk di sofa sambil tertawa melihat Maya menjambak rambutku. Dia memang harus diberi pelajaran Mas, karena dia sudah gagal mendidik anak-anaknya hingga mereka melukai kita.
Sungut Maya kesal. Mereka seperti itu karena didikan orang yang tidak bermoral yang sudah menjadi suamimu. Ejekku tersenyum walaupun aku sekarang merasa kesakitan. Mereka bukan anak-anakku lagi, teriak Mas Rahman yang kembali bangun dari duduknya. Kamu dan mereka hanya beban dalam hidupku. Masa depanku menjadi hilang karena harus banting tulang menghidupi kalian. Maki Mas Rahman yang sekarang memegang kerah bajuku. Dulu aku pikir menikah muda bisa membuatku bahagia, tapi nyatanya malah menderita dalam kemiskinan. Lanjut Mas Rahman sekarang malah mencekik leherku. Kalian memang tidak berguna, ucap Mas Rahman dengan gigi yang saling bertautan. Kurang ajar, buh. Tiba-tiba Ali datang dan langsung meninju wajah Mas Rahman, hingga Mas Rahman kembali terjungkal ke arah samping. Sudut bibirnya mengeluarkan darah. Melihat hal itu, Maya melepaskan cengkeraman tangannya pada rambutku dan melompat ke arah Ali. Karena serangan Maya yang tiba-tiba membuat Ali kewalahan. Berat badan Maya yang melebihi 2 kali lipat badanku membuat Ali terseok-seok. Tapi karena Ali belajar ilmu bela diri di sekolahnya, dia bisa dengan cepat mengendalikan diri. Ditariknya tangan Maya dan dengan cepat dihentakkan tubuh Maya ke lantai. Buk! Maya terkulai lemas di lantai rumah dengan wajah yang memerah. Mas Rahman dengan cepat menghampiri Maya dan menepuk-nepuk pipinya. Anak kurang ajar, kalau terjadi apa-apa dengan Tante Maya, kamu harus masuk penjara, teriak Mas Rahman murka. Kalau begitu, sekalian saja. Tanggung kalau saya masuk penjara tapi kalian belum mati, teriak Ali marah sambil berlari ke belakang. Dia kembali dengan membawa sebilah pisau panjang. Pisau yang biasa aku gunakan untuk memotong daging. Ali! Teriakku sambil menutup mulut tidak percaya melihat kenekatan Ali yang sudah di luar batas. Kamu mau apa? Tanya Mas Rahman gugup saat melihat Ali membawa pisau dan menunjuk ke arahnya dan Maya. Maya masih pingsan tidak sadarkan diri, mungkin akibat dari hantaman Ali yang keras. Membasmi penyakit, ucap Ali sambil memainkan pisau yang dia pegang. Kamu mau jadi anak durhaka? Tanya Mas Rahman gagap. Durhaka jika berbuat jahat sama orang tua atau guru. Sedangkan kamu kan bukan ayah saya, teriak Ali berapi-api. Ali bahkan menangis ketika mengucapkan itu. Tangannya bergetar. Aku segera menghampirinya dan memeluk tubuhnya. Cukup sayang, cukup mereka yang jahat, jangan kita, ucapku sambil menangis. Tapi mereka sudah keterlaluan, Bu, jawab Ali sambil menangis. Ibu gak apa-apa sayang, cukup. Kalau kamu masuk penjara, siapa yang akan jagain ibu dan adik-adik? Bujukku pada Ali. Mendengar itu, Ali menjadi terdiam dan tidak mengamuk lagi seperti tadi. Anda tentu tidak mau mati konyol di sini, bukan Tuan? Tanya Ali pada Mas Rahman yang masih duduk di lantai memegang kepala Maya. Mendengar itu, Mas Rahman cepat menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sangat takut pada Ali. Karena aku yakin, Mas Rahman pasti tidak akan menyangka jika Ali bisa berbuat seperti ini. Karena selama ini Ali memang anak yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain jika tidak perlu. Bu, ambilkan buku rekening, ucap Ali padaku. Aku yang paham maksudnya segera masuk ke dalam kamar dan mengambil buku rekening yang dimaksud oleh Ali. Sekarang ambil ponsel istri Anda, ucap Ali pada Mas Rahman yang masih duduk di lantai. Mendengar itu, Mas Rahman bangun dan mengambil tas Maya yang berada di sofa. Kirimkan uang sejumlah 500 juta ke dalam rekening ibu, ucap Ali yang mampu membuatku dan Mas Rahman membulatkan mata. Ini namanya perampokan, teriak Mas Rahman marah. Tentu saja dia marah karena uang tagihan rumah saja tidak sampai seperti nominal yang dikatakan oleh Ali. Tidak ada perampokan karena Anda yang akan mengirimkannya dengan sukarela. Atau Anda memang mau mati konyol di sini? Ancam Ali dengan menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah Mas Rahman. Iya, sekarang juga ayah transfer, ucap Mas Rahman gugup. Ayah saya sudah mati, ucap Ali marah.
Ting, satu pesan masuk ke dalam ponselku. Aku segera memeriksanya dan ternyata itu notifikasi dari ATM Banking. Transfer sebesar 500 juta masuk ke dalam rekeningku. Bibirku mengulum senyum. Bagus, sekarang pergi dari sini. Cepat! Teriak Ali pada Mas Rahman yang sedang menyimpan kembali ponsel Maya ke dalam tas. Tapi Maya belum bangun, ucap Mas Rahman melihat ke arahku. Akan aku bangunkan, ucap Ali yang pergi lagi ke belakang dengan cepat, kembali lagi dengan satu ember di tangannya. Brum! Ah! Maya berteriak seperti orang kesakitan. Dia terkejut karena Ali menyiramnya dengan satu ember penuh. Kamu gak apa-apa sayang? Tanya Mas Rahman pada Maya yang terlihat basah kuyup akibat ulah Ali. Gak apa-apa apanya? Aku basah mas, badanku juga rasanya remuk. Rengek Mas Rahman sambil menangis dalam pelukan Mas Rahman. Pergi! Teriak Ali. Awas kamu ya, anak kurang ajar, ucap Maya sambil bangun dipapah oleh Mas Rahman. Dia berjalan terseok-seok dan mereka berdua langsung keluar dari rumah dan menaiki mobilnya pergi dari rumah dengan tatapan marah. Maya belum tahu perihal uang yang ditransfer oleh Mas Rahman padaku. Bagaimana reaksinya jika dia tahu uangnya dipakai oleh Mas Rahman untuk membayar utang tagihan rumah. Ibu jangan lupa sucikan tempat ini, najis mereka pasti tertinggal di lantai, ucap Ali yang langsung masuk ke dalam kamar. Ali, kamu pelindung ibu. Terima kasih sudah menjaga ibu. Kamu seperti bukan kamu yang ibu kenal, tapi kamu masih seperti Ali yang ibu harapkan, batinku.